Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa aplikasi Instagram presentasi edukasi digital yang dianggotakan oleh Juliana Kusuma Dewi, Nurul Fajriamna, dan Salsa Budiani. Sini ada pengenalan Instagram. Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis mobile yang digunakan untuk berbagi konten visual seperti foto, video, story, dan reels, serta interaksi sosial melalui like, komentar, direct message atau DM, dan fitur kolaboratif lainnya. Diluncurkan pertama kali pada 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger sebagai aplikasi sederhana yang bertujuan untuk berbagi foto dengan filter. Terus Instagram berkembang pesat hingga mencapai 1 juta pengguna dalam 2 bulan pertama. Tepatnya pada April 2012, diakuisisi oleh Facebook dan sekarang menjadi meta platform seharga $1 miliar yang memungkinkan ekspansi global hingga 2025. Instagram memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif dengan mayoritas sekitar 60% berusia 18 sampai 34 tahun. Nah, tujuan utama di sini adalah berbagi konten. Instagram memungkinkan pengguna berbagi foto dan video secara visual, menciptakan pengalaman interaksi yang menarik bagi setiap orang yang menikmati konten kreatif. Interaksi sosial, platform ini juga memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui fitur komentar, terus ada pesan langsung untuk memperkuat hubungan sosial dan membangun komunitas di dalam aplikasi. Selanjutnya, Mbak Salsa. Baik, selanjutnya ada tujuan utama Instagram. Yang pertama, membangun komunitas. Instagram berfungsi untuk membangun komunitas di antara pengguna, memungkinkan individu terhubung, berbagi minat, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka. Yang kedua ada promosi bisnis. Platform ini juga berfungsi sebagai media promosi bisnis, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan baru, beriklan secara efektif, dan membangun merek melalui konten visual yang menarik. Selanjutnya ada karakteristik aplikasi Instagram sendiri. Instagram adalah aplikasi berbasis mobile yang fokus pada konten visual dengan sistem algoritma. Aplikasi ini menampilkan konten sesuai minat pengguna, menciptakan pengalaman personal. Selanjutnya itu ada fitur utama dari Instagram, yaitu feed dan story. Feed utama, halaman utama Instagram menampilkan beragam konten dari akun yang diikuti, termasuk foto, video, dan carousel. Pengguna dapat menggulir untuk menemukan postingan terbaru dengan mudah. Yang kedua ada Instagram Story. Fitur ini memungkinkan pengguna membagikan konten, foto, atau video yang bertahan 24 jam. Fitur tambahan seperti polling dan stiker menambah interaktivitas dan keseruan dalam berbagi momen. Selanjutnya ada fitur interaktif. Dengan fitur tambahan seperti polling, question box, dan musik, Instagram Story menawarkan cara baru untuk berinteraksi dengan pengikut, menjadikannya lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya Mbak Ana. Oke, selanjutnya itu ada fitur Realize dan DM. Itu pertama ada Realize kreatif. Realize memungkinkan pengguna membuat video pendek kreatif dengan musik, efek, dan fitur filter dan memberikan peluang besar untuk konten viral berkat algoritma eksplorasi yang kuat. Direct image itu fitur DM memungkinkan pengguna foto atau video serta melakukan panggilan video langsung. Yang selanjutnya itu ada filter export, itu
halaman Explore memberikan rekomendasi konten yang relevan berdasarkan aktivitas dan minat pengguna menggunakan algoritma canggih untuk meningkatkan pengalaman sosial media. Yang kedua itu ada bahasa programan untuk Instagram. Yang pertama itu ada backend server, itu Python digunakan untuk mengelola data, pengguna, dan server, memberikan kemudahan dalam memproses berbagai permintaan yang dilakukan oleh Instagram. Yang kedua ada framework Dexgo. Framework Dexgo yang digunakan dengan Python menawarkan kecepatan pengembangan dan kemudahan dalam membuat aplikasi web kompleks serta stabil dengan Instagram. Yang ketiga itu proses upload. Contoh menggunakan Python termasuk proses upload foto di mana gambar dikompres otomatis menggunakan script Python untuk mengefisiensi dan penyimpanan data opsional. Selanjutnya itu ada bahasa pemrograman untuk aplikasi mobilnya itu Instagram menggunakan Java dan Kotlin untuk aplikasi Android serta Swift dan Objective-C untuk iOS dan mengatur tampilan, interaksi, dan koneksi ke server untuk pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri menggunakan JavaScript. JavaScript digunakan untuk versi web Instagram dan beberapa komponen frontend. Dengan framework React JavaScript memungkinkan pengembangan antarmuka yang responsif dan interaktif bagi pengguna. Terus lanjut. Nah, konsep sistem aplikasi Instagram di sini ada klien dan server. Ada klien aplikasi Instagram di ponsel, pengguna berfungsi sebagai klien yang mengirim permintaan data ke server. Ini memungkinkan pengguna mengakses konten secara langsung dari perangkat mereka. Nah, dari sisi server, Instagram berfungsi sebagai pengolah data yang menerima permintaan dari klien, lalu memprosesnya, dan mengirimkan data kembali agar konten dapat ditampilkan dengan cepat di layar pengguna. Di sini ada konsep teknologi dalam Instagram. Yang pertama ada cloud computing. Instagram menggunakan cloud computing bertujuan untuk menyimpan data, terus memastikan akses cepat dari berbagai lokasi, dan menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar untuk jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Untuk database yang kedua, sistem database yang digunakan seperti PostgreSQL dan Cassandra menyimpan akun pengguna seperti foto, terus video, komentar, dan bahkan like, memastikan data terorganisir dan dapat diakses dengan cepat oleh aplikasi. Yang ketiga, API. API memungkinkan komunikasi antara aplikasi Instagram dan server, memfasilitasi fungsi-fungsi seperti login, terus upload, dan interaksi lainnya. Tujuan memastikan pengguna dapat menikmati pengalaman yang mulus dan responsif tentunya. Terus di sini juga ada konsep teknologi dalam Instagram. API yang tadi memungkinkan komunikasi antara aplikasi Instagram dan server, proses seperti login, foto, upload, terus like, bahkan like dan mengomentari postingan itu dilakukan melalui API untuk interaksi yang lancar. Terus ada algoritma machine learning membantu menentukan konten yang muncul di feed pengguna. Ini mempelajari preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi, explore, dan konten viral berdasarkan interaksi sebelumnya. Terus rekomendasi konten, sistem rekomendasi Instagram berfungsi untuk menyesuaikan pengalaman pengguna. Konten ditawarkan berdasarkan apa yang sering di-like, terus ditonton, dan akun yang diikuti, menjadikannya lebih profesional atau personal. Yang pastinya di Instagram ada kelebihan dan kekurangan dari si Instagram tersebut, yaitu ada interface sederhana. Instagram menawarkan antarmuka yang sederhana dan intuitif, memungkinkan pengguna baru untuk dengan cepat memahami dan menavigasi aplikasi tanpa kebingungan. Terus
kelebihan selanjutnya ada fitur lengkap. Platform ini dilengkapi dengan beragam fitur, mulai dari foto, video, story, bahkan reels, hingga live streaming, memberikan pengalaman menarik untuk setiap pengguna. Nah, untuk kekurangannya sendiri ada konsumsi data Instagram itu cukup besar, terutama pada saat menampilkan konten video dan gambar yang berkualitas tinggi atau HD. Hal ini dapat mempengaruhi pengguna dengan paket data. Terus selanjutnya ada ketergantungan media sosial. Pengguna Instagram yang berlebihan seringkali dapat menyebabkan ketergantungan media sosial, di mana pengguna menghabiskan waktu terlalu banyak pada aplikasi tersebut. Hal ini bisa jadi berdampak negatif pada kesehatan mental dan interaksi sosial di dunia nyata. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.